Tes SKB CPNS tahun 2019 akhirnya menemui titik terang. Tidak seperti sebelumnya yang muncul informasi dan artikel yang simpang siur tentang SKB CPNS 2019. Salah satunya adalah SKB CPNS 2019 ditiadakan dan memakai ranking nilai SKD sebagai penentu kelulusan CPNS 2019. Namun sejak awal munculnya berbagai informasi dan artikel yang simpang siur tersebut, pihak BKN sudah menegaskan bahwa tidak ada opsi pembatalan untuk SKB CPNS 2019. BKN hanya belum bisa menentukan jadwal pasti pelaksanaan SKB karena masa pandemi COVID-19. Namun saat ini para peserta CPNS yang sudah lolos ke tahap SKB sudah bisa bernapas lega karena Kementerian PAN-RB sudah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan SKB CPNS 2019 yang akan dijadwalkan pada September sampai dengan Oktober nanti. Jadwal pelaksanaan tes SKB juga sudah ditegaskan oleh BKN melalui akun resmi Twitter-nya. Dan berdasarkan surat edaran Kementerian PAN-RB bahwa pelaksanaan SKB nanti akan dilaksanakan sesuai dengan protokol COVID-19. Baiklah, mari kita ulas surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB tentang rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019. Dalam surat ini dijelaskan pada baris ketiga Peraturan Menteri PAN-RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% dan 60%, yang artinya nilai SKB sangat berperan penting untuk kelulusan teman-teman semua. Poin 1 ditujukan kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Poin A, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan seleksi CPNS formasi tahun 2019 diminta untuk melanjutkan pelaksanaan SKB. Adapun jadwal kegiatan dimaksud adalah yang pertama pelaksanaan SKB dengan CAT jadwalnya September sampai dengan Oktober 2020. Yang kedua pelaksanaan SKB tambahan selain dengan CAT diatur masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah memiliki persetujuan dalam kurun waktu September sampai dengan Oktober 2020. Kemudian yang ketiga pengolahan dan pengumuman hasil seleksi yaitu pada akhir Oktober 2020. Poin 1B, seluruh kegiatan sebagaimana huruf 1A diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun untuk protokol kesehatan terbaru saat ini adalah keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK0107 Menkes 382 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemudian poin 1C, jadwal kegiatan sebagaimana huruf 1A akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakan kegiatan yang dimaksud. Untuk poin 1D, 1 sampai dengan 4 kita skip saja karena ini ditujukan untuk kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, yaitu tentang persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT dan pengalokasian anggaran untuk SKB. Kita langsung saja kepada poin yang ke-6, pengumuman kepada peserta jauh-jauh hari agar yang pertama, selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, mematuhi protokol kesehatan, dan mempersiapkan diri mengikuti SKB sesuai jadwal. Kemudian, memperhatikan dan mematuhi peraturan atau pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan selanjutnya yang paling penting adalah peserta yang bersuhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius tetap dapat mengikuti SKB dengan ditangani oleh petugas khusus dan ruang seleksi khusus. Untuk poin nomor 2 ditujukan kepada BKN, jadi sepertinya tidak perlu kita bahas. Jadi intinya dalam surat ini ditujukan kepada peserta agar peserta selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dan mematuhi protokol kesehatan serta mematuhi peraturan perjalanan bagi peserta yang dari luar kota.
Kemudian yang paling penting adalah bagi peserta yang bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, tetap diikutkan tes namun dengan pengawasan dan ruang khusus. Jadi penting buat teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan agar nanti saat tes tidak dimasukkan ke dalam ruangan khusus, yang pastinya akan mengganggu psikologis kita dan mengurangi konsentrasi. So, buat teman-teman yang sedang persiapan untuk SKB, semoga sehat selalu dan tes SKB-nya lancar. Dan jangan lupa untuk selalu belajar agar tidak tergeser oleh pesaing yang lain. Terima kasih sudah menonton and have a nice day.